Kemudian pada saya tahun teringin mau bawa itu, guys. 2018, Pindad Senang, juga seru memperkenalkan sekali lihat. inovasi produk terbarunya, besarnya. yaitu Excava Amphibious Wih, 200. besarnya, gedenya dia punya Ekskavator tayarnya. amfibi ini merupakan pengembangan dari produk ekskavator 20 ton Bisa standar atas air. yang mampu membawa berat 30 ton untuk bekerja di bisa medan dengan atas air. kemudian Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh ASEAN ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Okey, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel Daftar Top. Anda boleh pergi ke channel Daftar Top, klik butang subscribe-nya dan klik tombol loncengnya, tanda sokongan anda juga kepada channel Daftar Top. Okey guys, ya. Okey, judul yang kita mahu reaksikan hari ini iaitu katanya adalah karya anak bangsa. Inilah deretan alat berat canggih buatan Indonesia, guys. Kalau kita tahu selama ini kalau peralatan berat ini yang canggih-canggih ini adalah didominasikan oleh negara-negara luar seperti Eropah, Jerman, Amerika, Jepang dan China lah selalunya, ya, yang mendominasikan peralatan-peralatan berat ataupun peralatan canggih yang kita selalu gunakan itu kan. Tetapi yang menjadinya kebanggaan untuk negeri ataupun negara Indonesia iaitu alat canggih ini ataupun alat berat canggih ini adalah buatan daripada anak Indonesia sendiri, guys. Anda patut bangga, guys. Saya yang mereaction ni pun sudah rasa sangat bangga dengan apa yang Indonesia buat untuk negaranya, guys. Okey, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Hai semua, Ya, alat berat hai. dalam bidang konstruksi sangatlah Oh, diperlukan unit dan tank lagi kebanyakan baja nih. alat-alat berat yang ada di Indonesia ini masih didominasi dari luar negeri. Oleh Benar, karena benar itulah ya, seperti saya negara bilang kita tadi Indonesia ya. mulai membuat alat berat sendiri. Bayangkan, PT guys. Pindad adalah satu-satunya perusahaan di PT Indonesia Pindad. yang dapat membuat alutsista sendiri. Dan baru-baru ini PT Pindad juga sudah membuat berbagai macam alat untuk membantu kemajuan bagi Indonesia. Benar, guys, PT Pindad ni banyak peralatan-peralatan canggih yang dibuat, ya, selain daripada alutsista, dan sebenarnya banyak lagi peralatan-peralatan canggih yang PT Pindad ni buat, ya. Itu yang kita tahu. Berikut ini adalah beberapa alat berat buatan negara Indonesia. Ya, sepatutnya kayak gitu, guys, ya. Kerana Indonesia ni dia ada banyak, dia punya apa orang bilang bahan-bahan mentahnya, ya. Kalau kita tahu Indonesia kan adalah pengeluar nikel yang terbesar, kan, batu bara ataupun yalah batu bara, kan, betul saya bilang, guys. Kalau salah maafkan, guys, ya. Yang terbesar di dunia juga, nikel yang terbesar di dunia juga, maka secara enggak langsungnya sebenarnya Indonesia boleh memproduk barang-barang sendiri, ya, kan, benar kan, guys? Dalam sejarahnya, PT Pindad ini didirikan di zaman Belanda pada tahun 1808 di Surabaya dengan nama Konstruksi Winkel. Dulunya lain Pindad dulu ini namanya, bertugas sebagai Konstruksi pemeliharaan Winkel, serta perbaikan alat-alat perkakas senjata Belanda. Setelah Perang asalnya dulu dia membuat senjata-senjata Belanda, PT Pindad ni. Pertama, lanjut. dipindahkan dari Surabaya ke Bandung, lalu berkembang menjadi industri peralatan militer. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Pindad ini berubah nama lagi menjadi Pabrik Senjata dan Mesiu pada tahun 1950. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Pindad ini berubah status menjadi BUMN dan berganti nama menjadi PT Pindad Persero pada tahun 1983. Semenjak berganti status, Pindad ini dapat memproduksi peralatan militer yang dibutuhkan secara efisien, serta menghasilkan produk-produk komersial yang berorientasi bisnis. Ya, kalau saya sebenarnya, guys, saya tahu PT Pindad ni memang dia asalnya adalah, kalau saya tahulah, yang saya tahulah, ya, dia membuat alutsista Indonesia, kan. Itu yang saya tahu. PT Pindad yang sukses membuat berbagai macam jenis alutsista, sekarang ini terus berekspansi membuat produk lainnya seperti alat berat. Hal tersebut bisa dilakukan oleh PT Pindad karena pengalaman yang dimiliki dalam membuat kendaraan tempur seperti tank, sehingga membuat alat berat bukanlah hal yang sulit bagi PT Pindad. Alasan lain dari PT Pindad membuat alat berat adalah bertujuan untuk mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk peningkatan tingkat kandungan dalam negeri dengan memakai produk buatan dalam negeri sendiri. Sampai Beberapa gitu, ya. alat berat buatan PT Pindad diantaranya yang pertama adalah ekskavator Excava 200. Pindad namanya. Pindad Excava 200 ini merupakan ekskavator buatan dalam negeri pertama di Indonesia
yang Ya. diharapkan mampu mendongkrak kemampuan industri nasional dalam memproduksi alat berat yang naik diluncurkan kayak pada gitu. tahun Naik 2015 gitu yang lalu. Hebat Alat kan? berat ini Indonesia buat diproduksi sendiri. secara massal mulai Januari tahun 2016 sebanyak 50 unit per bulan dan sudah memperoleh Berapa? Berapa tadi? Januari tahun 2016 sebanyak 50 unit per bulan. 50 unit setiap bulan guys. Mereka harus keluarkan peralatan berat ni. Banyak ya. Bermakna bukan saja digunakan untuk di Indonesia kayak gitu. Maknanya diekspor sekali ke luar negeri ya. Keluar negara, keluar negeri. Dan sudah memperoleh pemesanan dari pemerintah sebanyak 500 unit. Benar. Untuk harga per unit dari ekskavator Excava 200 ini mencapai 1,3 miliar rupiah. Oh, batu. Dan ekskavator besar ya, pindad dia ambil. ini juga merupakan pesaing kelas berat di pasaran seperti Caterpillar, Volvo, Saya ataupun suka Komatsu. nih guys. Kalau saya diberi peluang, Tidak saya hanya mau itu saja, bawa itu. dalam pembuatan Excava Ya, benar. 200 ini, PT Pindad Ya, benar. menggunakan kandungan lokal mencapai 60%, yaitu dengan bekerja sama dengan berbagai BUMN terkait, seperti PT Ya. PAL, PT Dirgantara Indonesia, Ya, PT ya, Krakatau benar. Steel, dan lain-lain. Iya. Dahsyat kan Indonesia. Sedangkan untuk komponen Hai. seperti engine dan perangkat kontrol elektronik, karena belum bisa diproduksi di Indonesia, maka PT Iya. Pindad ini masih menggunakan brand-brand yang sudah dikenal luas. Iya. Excava 200 ini juga memiliki kelebihan lain, yaitu telah menerapkan kontrol sistem yang baik, serta mempunyai spesifikasi engine 127 kW, serta yo. struktur yang lebih kokoh, termasuk spesifikasi bucket untuk heavy duty. Ya, Selain untuk itu heavy duty juga ya. digunakan sistem floating pin yang biasanya ini hanya terdapat pada Hebat, kan? ekskavator kelas 40 ton ke atas. Dan pembuatan Excava 200 ini juga merupakan simbol dukungan Pindad untuk sinergi BUMN dalam berbagai proyek nasional. Kemudian saya pada teringin tahun mau bawa itu, 2018, guys. Pindad Senang- juga seru memperkenalkan sekali lihat. inovasi produk terbarunya, besarnya. yaitu Excava Amphibious 200. Besarnya, gedenya dia punya Ekskavator tayarnya. amfibi ini merupakan pengembangan dari produk ekskavator bisa- 20 ton Bisa standar atas air. yang mampu membawa berat 30 ton untuk bekerja di bisa medan dengan atas air. kemiringan 30 sampai Ya, benar. 40 derajat. Ya Allah. Ini buatan Excava Pindad guys. Amphibious ini dilengkapi dengan anti-carriage khusus untuk beroperasi lebih optimal di area yang berair seperti rawa dan juga sungai. Wow. Sedangkan Ini untuk keunggulan lainnya luar yaitu biasa, retractable benar. dan expandable ponton, sehingga pada bagian undercarriage yang terpasang ini, ponton ini dapat melebar dan mengecil. Oh, Dan hal ini dia berfungsi dapat saat melebar ekskavator dan ini mengecil. Luar bekerja biasa. pada medan yang sempit ataupun luas, sehingga dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan. Ini sudah luar biasa guys. Selain memproduksi Luar biasa. ekskavator, PT Pindad juga membuat 3 alat mesin pertanian. Oh, ini ada 3 alat pertanyaan yang ya. Ini untuk diproduksi apa? oleh PT Pindad tersebut. Yang pertama yaitu pengolah tanah amfibi PA 1800. Apa nih? Apa nih? Alat ini memiliki fungsi untuk mengolah tanah, sekaligus mencacah sisa jerami padi, Oh, jagung, dan ya. gulma, yang mana fungsinya akan meningkatkan kandungan Menghancurkan bahan tanah organik ya sebelum untuk bertani berkebun ya. Alat yang kedua Oh, adalah mesin ini? panen PP160. Mesin panen. Di mana mesin ini memiliki fungsi memanen jagung dan padi, sekaligus memasukkan hasil panen ke dalam karung. Lajunya kan. PP160 panennya. ini menggunakan crawler dari karet. Dengan Ini menggunakan Pindad, crawler tersebut, alat ini dapat digunakan untuk lahan yang agak basah maupun kering. Canggihnya guys. Canggihnya guys. Mesin pertanian ketiga adalah traktor multiguna ini Pindad juga PTM90. ya. Traktor ini Banyak memiliki benar fungsi buatan sebagai Pindad, loader untuk berbagai jenis material seperti batu, tanah, pasir, atau puing bangunan dengan kapasitas yang cukup besar. Benar. Selain itu, Memang PTM ini ternyata juga dilengkapi memang dengan hebat, ya. fungsi drilling dan jackhammer untuk keperluan konstruksi, pertanian, serta pemeliharaan fasilitas akses jalan pedesaan. Senangnya. Tidak hanya itu saja, alat ini juga bisa dipasang rota tanam dan juga penanam biji jagung atau pembajak tanah yang dipasang secara Luar bergantian. biasa guys. Ini buatan PT Pindad Selain punya alat banyak berat kayak dan gitu mesin ya. pertanian tadi, Ini apa PT nih? Pindad juga berhasil memodifikasi tank buatan Rusia menjadi tank pemadam kebakaran. Dan tank pemadam tersebut merupakan tank pemadam api yang pertama di Indonesia. Ya, ini tank pemadam ini dia buat kayak gini supaya ia bisa masuk ke dalam hutan kan. Kalau ada kebakaran-kebakaran yang di dalam hutan kan. Karena itu rodanya itu besi kan, seperti lapis baja. Wah, ini pertama di Indonesia guys. Ini. Kelebihan dari tank pemadam ini adalah dapat memadamkan api
khususnya kebakaran hutan dan lahan Ya, benar, yang seperti medannya saya bilang ini tadi. sulit dijangkau dengan kendaraan Ya, biasa. seperti saya bilang Tank tadi, pemadam kayak ini gitu. bisa memuat air dengan kapasitas mencapai 3.000 liter, sedangkan jangkauan penyemprotannya ini bisa sampai 50 meter bahkan lebih, tergantung Masya pada arah Allah. angin. Oh, Untuk pembuatan tank gitu. pemadam kebakaran ini dibuat atas kerjasama dengan pihak Rusia. Oh, Selain memiliki alat penyemprot di atas kerjasama pihak Rusia nih guys, tank pemadam api ni, baru pertama kali saya lihat ni. Ini baru pertama kali saya lihat di Indonesia ataupun di dalam video ini. Inilah yang pertama kali. bagian Masya atasnya, Allah. PT di Pindad hebat kan? sekeliling badan tank ini juga dimodifikasi untuk menyemprotkan air. Kemudian untuk menambah keefektifan di lokasi kebakaran, bagian depan tank ini dilengkapi dengan blade seperti pada bulldozer, sehingga membuat tank pemadam ini sangat tangguh dan bisa diandalkan. Ya, dia bisa kambuskan tanah-tanah yang sudah terbakar itu kan. Okey, syukur Alhamdulillah kita sudah pun mereaction daripada channel iaitu daftar top. Wow, memang sangat luar biasa guys buatan PT Pindad ya. Digunakan di seluruh Indonesia, digunakan di lain-lain negara dan diekspor ke luar negeri, ke luar negara. Itulah buatan PT Pindad. Katanya sehari keluaran yang harus dibuat oleh PT Pindad adalah 50 buah ya. Bayangkan guys, 50 buah setiap hari. Oh, itu pun nggak cukup lagi kan saya bilang. Saya rasalah nggak cukup ya. Karena apa kan, dia punya order tu kan, permintaan tu tinggi. Dengan dia punya, kita lihat tadi lapis bajanya, alusistanya, dengan alatan berat, pencangkut tanahnya, dengan pemadam api yang bisa masuk dalam hutan tu tadi. Itu adalah kerjasama dengan Rusia ya, dia bilang tadi guys. Oh, itu adalah pertama kali di Indonesia dan kemungkinan ya, saya rasa itu adalah pertama kali juga di Asia ataupun di ASEAN ya. Saya nggak pernah lihat sebenarnya pemadam api kayak gitu. Itulah pertama kali saya lihat tank lapis baja pemadam api warna merah. Selalunya kita lihat tank lapis baja warna hijau, warna hitam kan. Ini warna merah guys untuk padam api. Memang luar biasa. Depannya ada penyodok lagi untuk sodok tanah, untuk mengkambus api-api itu kan, dengan tanah. Dia boleh kambuskan. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Oh, itulah Indonesia guys. Kita rasa Indonesia itu kan, bagi saya lah ya, Indonesia ini adalah satu negara yang sangat hebat, sangat bisa mengeluarkan apa sahaja. Dah sudah kayak seperti China guys, Indonesia ni. Apa yang orang buat, apa yang orang bikin, Indonesia boleh buat. Begitu kehebatan Indonesia. Kita boleh kategorikan seperti China kehebatannya. Kita lihat China, apa saja orang bisa buat, China bisa buat. Begitulah Indonesia juga ya. Apa negara luar bisa buat, itulah Indonesia bisa buat. Luar biasa kan. Okey, syukur Alhamdulillah sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda ada dalam Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng mana sokongan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.